Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Meliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori positivis. Pertama, dialektika konflik kekuasaan dari Raff dan Dahrendorf. Model yang muncul dari teori ini adalah perspektif konflik dialektis dan baru berusaha untuk menggabungkan wawasan dari Marx, Weber, dan Simmel menjadi seperangkat dalil teoritis. Dahrendorf percaya bahwa proses pelembagaan melibatkan penciptaan asosiasi terkoordinasi imperatif, bahwa dalam hal ini kriteria tidak menentukan perbedaan peran dalam organisasi. Organisasi ini ditandai dengan hubungan kekuasaan dengan beberapa kelompok peran memiliki kekuatan untuk mengambil kesesuaian dengan pihak lain. Selain itu, meskipun kekuasaan menunjukkan paksaan terhadap orang lain dan hubungan kekuasaan tersebut di ICA cenderung menjadi salah satu menjadi sah sehingga dapat dipandang sebagai hubungan kewenangan di mana beberapa posisi mempunyai kekuasaan mendominasi orang lain. 2. Fungsi positif konflik menurut Lewis A. Coser, yaitu membangun ikatan internal. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak melebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya. Seluruh fungsi positif konflik tersebut dapat dilihat dari ilustrasi suatu kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain dalam ruang lingkup kecil. Karena adanya konflik, maka kelompok-kelompok baru dapat lahir dan mengembangkan identitas strukturalnya. Katup penyelamat. Coser melihat bahwa katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan pemusuhan. Yang tanpa itu, hubungan-hubungan di antara pihak-pihak yang bertentangan akan semakin menajam. Membawa kedewasaan. Tindakan konflik dengan rasa bermusuhan itu tidak sama. Konflik benar-benar mengubah waktu hubungan dari pelaku, sedangkan bermusuhan tidak memiliki peran penting dan meninggalkan pengertian ketidakberubahan hubungan, perasaan permusuhan, disebabkan tidak hanya menuju kepada objek asal, tetapi juga menuju kepada objek pengganti. Perilaku selain konflik setidak-tidaknya menunjukkan fungsi yang sama dari konflik. Konflik tidak selalu mengarah pada permusuhan, tetapi ia bisa digeser pada pemuasan kebutuhan yang ditunjukkan oleh penemuan objek pengganti tersebut. Konflik sebagai gambaran kuatnya integritas. Bila konflik dalam kelompok tidak ada, berarti itu menunjukkan lemahnya integritas kelompok tersebut dengan masyarakat. Dalam struktur besar atau kecil, konflik in-group merupakan indikator adanya suatu hubungan yang
sehat. Koser sangat menentang para ahli sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat memperkuat struktur sosial. Dengan demikian, Koser menolak pandangan bahwa ketidakadaan konflik sebagai indikator dan kekuatan dan kestabilan suatu hubungan. Tindakan koersif dan fase konflik. Ottomar J. Bartos. Sedang tindakan koersif sendiri terbagi dua lagi, yaitu koersif nyata dan koersif ancaman. Koersif nyata secara penyerangan terang-terangan untuk menaklukkan pihak lawan melalui kekerasan. Sedangkan koersif ancaman dengan memberikan bentuk intimidasi pada pihak lawan. Bartos juga mengemukakan tentang fase konflik. Konflik terbagi atas dua fase, yaitu fase solidaritas dan sumber konflik. Fase solidaritas lebih kepada terciptanya konflik menuju kompleksitas melalui keterlibatan individu-individu lainnya. Sumber konflik lebih kepada memanfaatkan instrumen tertentu untuk menghadapi konflik. Teori humanis. George Herbert Mead, Interpretasi Simbolik dan Konflik, memiliki pemikiran yang mempunyai sumbangan besar terhadap ilmu sosial dalam perspektif teori yang dikenal dengan interaksionalisme simbolik, yang menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol-simbol tersebut. Mead menempatkan arti penting komunikasi dalam konsep tentang perilaku manusia, serta mengembangkan konsep interaksi simbolik bertolak pada pemikiran Simmel yang melihat persoalan pokok sosiologi adalah masalah sosial, seperti yang telah diuraikan di atas. Mead adalah salah satu pelopor dalam filsafat pragmatisme, di mana pragmatisme adalah menekankan hubungan yang sangat erat antara pengetahuan dan tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Definisi singkat dari ketiga ide dasar interaksi simbolik antara lain pikiran, diri, dan masyarakat. Konstruksi sosial konflik, Berger dan Luckmann. Konstruksi sosial atas realitas didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosial. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Konstruksi sosial
merupakan teori sosiologi kontemporer dicetus oleh Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi, pengetahuan atau penalaran teoritis yang sistematis, bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran Berger dan Luhmann dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lainnya, seperti Suhtizia tentang fenomenologi. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan teori selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Miftahul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya akan menjelaskan tentang teori kritis dari tokoh-tokoh, yaitu Habermas tentang dominasi struktural dan komunikasi. Dominasi struktural manusia modern hidup dalam jaringan organisasi dan rangkaian barang-barang konsumsi. Sistem teknologi dan administrasi menjadi kebutuhan hidup yang menentukan. Habermas menjelaskan bahwa bukan ilmu dan teknologi, melainkan mutlakan dimensi teknis pada bidang-bidang lainnya. Dalam kebutuhan ilmiah yang perlu diartikan sebagai dogmatisme baru. Komunikasi menurut Habermas sebagai pembaharu terlihat dari tawaran proyeknya untuk membobol jalan buntu yang menjadi sumber kegagalan teori kritis. Jalan buntu itu terkait dengan kegagalan teori kritis. Dalam hal ini, kegagalan tersebut misi emansipatorisnya atas masyarakat kapitalis lanjut. Sedangkan dominasi dan oligarki menurut Carles adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hampir semua kekuasaan politik dipegang oleh sejumlah kecil orang kaya, tetapi terjemahkan ke dalam kebijakan melalui pembentukan kebijakan publik. Dalam menciptakan dominasi oleh para elite, kekuasaan tentunya memuat kepentingan untuk menaklukkan rakyatnya. Konflik dari adanya kesadaran yang muncul rakyat yang dikuasai secara ekonomi. Sedangkan reproduksi dominasi sistem posisi menurut Pierre, dominasi tentang kekerasan simbolik dalam menelisik dominasi yang tersembunyi dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari serta sumbangan. Sedangkan multidisipliner menurut Johann Galtung menjelaskan konflik dengan konsep intervensi harus netral. Ini adalah ciri dari mahjab positif. Namun Galtung menyatakan perubahan-perubahan dalam menciptakan hubungan konflik yang konstruktif. Sedangkan menurut Carles menjelaskan bahwa konflik interpersonal adalah suatu kondisi di mana terdapat dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat atau